Bersihkan uang yang kamu berikan untuk sedekah dari yang paling kamu suka. Kalau kamu kepingin sempurna. Maka di sebuah hadits yang diriwayatkan sahabat Anas bin Malik, tuba li abdin anfaqa min malin iktasabahu min ghairi maksiatin. Beruntunglah seorang hamba yang menginfakkan, bersedekah dari uang yang dia cari sendiri tanpa harus bermaksiat ke Gusti Allah. Kerjanya halal, hasilnya bersih, dibuat sedekah. Itu yang untung, yang sedekah. Okay. Tuba itu bukan toyib. Kalau toyib itu bagus. Kalau tuba bagus. Ya, gitu. Nah, kalau yang memberi uang yang dikeluarkan itu tidak dari hasil yang baik, sedekah dari hasil korupsi, ya, itu namanya kurang ajar, katanya Imam Ghazali. Fahuwa min su'il adab, itu kurang ajar. Qad yamsikul jayyid dari nafsi aw li abdi aw ahli. Karena dia ini bisa jadi uang yang baik, yang halal, yang bersih, yang jelas. Ini bagi orang yang masih mikir kalau uangnya jelas, ya. Kalau uangnya jelas, kalau uangnya bersih. Dia megang uang ini yang bersih, yang baik, dia tahu yang barokah itu untuk dirinya, keluarganya, dan pembantunya. Dia kepingin kalau anaknya tidak makan barang haram. Dia kepingin pembantunya tidak makan barang haram. Ini kalau masih ngerti masalah haram ini. Kalau sih tidak ngerti ya semua dikasih haram sama dia. Tapi ini orang yang masih ngerti, cuman kalau sedekah itu hasil yang kurang jelas. Disedekahkan itu bunga banknya, kita sedekahkan ini. Jangan sampai masuk ke perut anak saya yang halal-halal saja. Ini katanya Imam Ghazali, fahuwa min su'il adab, ini bentuk dari kurang ajar. Kalau dia masih mikir itu, berarti masih ya kurang ajar, tapi masih ada baiknya dia. Masih ada baiknya apa? Dia masih untuk anak, masih kepingin yang halal. Jadi punya rekening di bank misalnya, dia ambil yang bunganya, so ini untuk masjid, oh ini untuk yatim piatu. Ya. Dia sedekahkan yang bunga-bunga itu tadi. Untuk anaknya dia ngambil yang halal. Sampai anak saya kena uang yang sifatnya riba. Di satu sisi dia baik ke anaknya, tapi dia kurang ajar ke Gusti. Kenapa? Karena dia sedekah dengan hasil yang buruk. Maka dia telah memilihkan kepada Allah, ya, sesuatu yang tidak dia sukai. Kamu memberi Allah sesuatu yang kamu tidak suka. Seandainya, ya, dia begitu ke tamunya, kemudian tamu yang datang diberi jajan yang sudah kadaluarsa, sudah basi. Kopinya sudah kopi 5 hari yang lalu dan dingin. Kemudian dia diberi makanan yang sudah berjamur. Kira-kira tamunya marah nggak? Marah. Lah kalau ke tamu kamu begitu, bagaimana kamu ke Gusti? Kamu ke tamu aja kamu jaga kasih yang baik. Tamu kalau ke rumahmu kamu buatkan minuman yang panas, kamu ambilkan biskuit di kaleng itu yang isinya rengginang mungkin, kadang peyek, gak apa-apa, carang emas, tulisannya kayak makanan dari internasional. Tapi begitu dibuka akhirnya Anda belum beruntung. Dikasih makan ke orang. Ketika kita masuk ke rumahnya orang, dibuatkan kopi mido misalnya, dibuatkan pizza, dia kan seneng. Ya kan pengen datang lagi akhirnya. Tapi kalau Anda datang ke rumah orang, dikasih kopi sudah dingin dan kopinya ini tidak ada gula dan kopinya ini kopi yang gak enak. Bukan kopi racikan yang masih hangat, bukan loh Pak. Yang
Paham antum? Kira-kira ya apa tamu tadi? Dia tidak senang. Lebih baik tidak usah ngasih saya apa-apa sudah. Lebih baik kamu tidak menjamu saya dengan apapun. Itu lebih baik daripada kamu menjamu saya dengan jamuan yang seperti ini. Ini pelecehan buat saya ini. Nah, ke Gusti Allah juga begitu. Kalau kamu mau sedekah, jangan diberi dari hasil yang buruk, tapi berikan dari hasil yang baik. Kalau kamu tidak bisa memberi hasil sedekah yang baik ke Gusti Allah, lebih baik tidak usah sedekah. Lebih baik tidak usah sedekah hasil korupsi. Tidak usah sedekah sudah. Allah gak butuh. Sedekah hasil riba, sedekah hasil renten, sedekah hasil togel. Ya, sedekah hasil jualan narkoba. Ini barokah cek disampuni yang Gusti Allah. Saya jualan narkoba ini hasilnya sebagian untuk kemaslahatan pondok ya. Supaya imbang. Gak bisa imbang, wong bagaimana? Contohnya orang mau cuci baju menghilangkan najis pakai air seni, pakai air kencing. Mana bisa hilang najisnya? Nah, katanya Imam Ghazali begitu. Jadi kalau kamu enggan memberi tamu dengan makanan yang buruk, maka kamu juga harus enggan sedekah dengan hasil yang buruk. Kalau kamu melihatnya ya kepada dirimu sendiri, maka kamu lebih parah lagi kalau kamu sedekah dengan seperti itu. Yang pertama tadi tujuannya apa? Saya sedekah untuk yang ke Gusti Allah yang kurang baik, uang riba, uang renten itu saya kasih sedekah karena itu bukan ke keluarga saya. Yang penting keluarga saya masih makan yang halal. Ini lumayan daripada yang semua dikasih haram sama dia. Ada lagi kata Imam Ghazali, kalau yang kamu lihat itu kamu ingin pahala, sedekah ingin pahala, kamu lebih bejat lagi katanya. Nah, kamu kepingin pahala untuk siapa? Untuk dirimu. Kalau kamu ingin pahala untuk dirimu, sesuatu yang buruk, kamu tidak mungkin panen baik di akhirat. Itu Imam Ghazali. Ya. Kamu bagaimana bisa nanam jagung, padi, apapun paprika, perkebunan, ya, taman apa ya? Apa sih? Bukan pertanian ya, kayak wortel-wortelan itu apa? Sayur-sayuran. Anda kalau mau menandur sayur-sayuran, bagaimana mungkin Anda akan panen sesuatu yang baik jika bibitnya jelek? Tidak mungkin itu. Ya, Imam Ghazali kalau ngasih pemahaman itu gampang sekali orang paham. Kamu menanam bibit sayur yang jelek, tidak mungkin keluar bibit sayur yang bagus. Kalau kamu bersedekah dari hasil yang buruk, bagaimana kamu bisa minta di akhirat hasil yang baik? Nah, makanya kita tuh disuruh minta ampun ke Allah karena kita ini ibadahnya jelek. Kan begitu. Ibadah kita ini kan kita harus merasa bahwa ibadah ini jelek karena dengan ibadah kita ini kita mengharapkan pahala di akhirat, padahal ibadah kita ini belum baik. Sholat belum bisa khusyuk, ngaji Quran belum bisa istiqomah, atau lagi lebih-lebih memahami maknanya, itu masih jauh. Nah, sehingga kata Imam Ghazali kalau sedekah yang baik. Ada lagi yang ikhlas, yang sedikit maksa, yang menyedekahkan dalam keadaan lancar atau susah. Maka dikatakan sabaqo dirham mi'ata alfi dirham. Bisa jadi 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Kok bisa? 1. Yang sedekah, katakanlah begini, bisa jadi ya 10.000 itu mengalahkan 100.000. Kenapa? Karena yang mengeluarkan 1.000 itu total hartanya saat itu mungkin cuma 5.000, sehingga dia mengeluarkan 20% dari hartanya untuk sedekah. Tapi yang 100.000 bisa jadi uangnya itu di bank ada sekitar 100 juta, sehingga ini masih 0,01%-nya, tidak sampai 1%-nya. Sehingga persentase yang dihitung oleh Allah bukan jumlah fulus, bukan jumlah fulusnya. Yang kedua, bisa jadi 1 dirham lebih besar daripada 100.000 dirham. 1.000 bisa lebih besar dari 100.000. Kenapa? 1.000 itu hasil halal bersih, apalagi kalau bisa dikerjakan sendiri. Entah jahit, entah di pabrik, entah macul, entah apa, hasil sendiri. Ya,
bukan hasil pungli. Hasil sendiri. Dapat dia kerja kesel bengkel misalnya begitu. Ya. Terus hasilnya buat sodako, dikasih buat sodako. Dan dia mengeluarkannya dengan senang, dia mengeluarkannya dengan ikhlas, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih berkah daripada yang mengeluarkan dengan meremehkan. Memberikannya dengan meremehkan, belum lagi dia ngungkit, belum lagi dia memberikannya itu sedikit dari hartanya, belum lagi dia memberikannya dari hasil, katakanlah dari bunga saldonya. Ya jauh, 1 dirham 1000 bisa mengalahkan 100 ribu. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah, memang Allah itu thayyibun, kata Nabi Muhammad, la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu indah, ya tidak nerima kecuali yang indah. Karena Allah kalau mau nerima sedekah-sedekah yang ecek-ecek, ya tidak pantas Allah mau nerima yang seperti itu. Ya, Allah mau nerima sedekahnya orang yang dari hasil yang buruk, tidak akan diterima oleh Gusti Allah. Semoga kita ini diberi rezeki lancar. Tidak hanya lancar rezekinya, kemudian hati kita dimudahkan insya sedekah. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab.